Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu cita rasa yang menjanjikan bersama dengan Mbak Esti. Nah, kita masih bersama dengan Mbak Esti nih. Mumpung ada waktu boleh deh tanya-tanya lah gitu ya Mbak ya. Iya benar-benar. Nah, kita sempat tertunda tadi membahas resolusi. Nah, apa tuh Mbak? Ya, resolusinya yang tadi saya bilang lebih banyak dapat klien di catering tentunya. ya. Kemudian saya pengen tambah cabang booth untuk gepreknya. Kalau untuk sambal bakar nampaknya belum ada resolusi terbaru, masih seperti itulah. Kalau di geprek Besti itu nanti mau tambah booth aja. Booth rencananya ya. Rencananya gitu tahun ini. Di lokasi yang berbeda ya tentunya. Luar biasa. Nih kan banyak yang membuka usaha seperti itu kan Mbak. Bagaimana caranya untuk Mbak tetap konsisten, tetap bertahan di tengah gempuran menjamurnya usaha kuliner ini? Benar. Ya kalau kita lihat pesaing yang semakin banyak, kadang-kadang ada yang niru gitu ya, ide-ide kita atau misalnya apa kita. Ya nggak masalah, semakin banyak kompetitor artinya bisnis kita itu memang menjanjikan. Artinya ketika ada yang meniru, berarti bisnis kita memang betul-betul punya value gitu kan untuk mereka tiru. Kalau nggak ditiru berarti bisnis kita dipertanyakan gitu kan. Semakin banyak kompetitor ya semakin bagus. Tinggal kita gimana caranya membuat kita beda dari pesaing kita gitu. Cara membuat beda dari pesaing kita. Nah, kalau Mbak sendiri apa tuh? Ya kita kayak yang tadi ya udah mulai catering gitu ya. Iya benar. Kayak bakso tadi kan catering namanya. Kalau sambal bakar mungkin belum ada pembeda sih sebenarnya kan. Karena dia konsepnya juga ghost kitchen. Kalau yang geprek Besti ini kan udah jelas dia makanan tapi dia di booth street food. Nah, itu aja udah ibaratnya udah memangkas banyak biaya dan cuan, jadi bisa jadi orang juga akan niru kayak gitu kan. Tinggal kita aja yang ngasih ke pelanggan kita apa nih yang lebih best dari geprek Besti ini. Misalnya nanti beli 5 gratis 1 atau lebih apa ke promonya gitu ya. Kita manjain lah customer kita kan. Oke. Dan tetap dijaga kualitas rasanya ya. Oke. Nah, kalau berbisnis tentunya usaha apa aja sih sebenarnya, ada suka dan juga dukanya. Boleh nggak Mbak dibagi dulu cerita dukanya? Ya kalau duka ada dari awal kita buka bakso kan udah duka ya. Kita udah gagah banget ini buka ruko. 3 bulan sudah digusur. Abis pindah Covid kayak gitu kan. Abis itu udah dapet cuan yang banyak pas zaman Covid, bisa sewa ruko yang gede kan. Akhirnya 2 tahun di sana, abis Covid malah anjlok lagi, mikir lagi gimana caranya tetap survive kita di bisnis ini nggak tutup. Akhirnya pindah. Jadi pindah lokasi itu sudah jadi duka sebenarnya kan nggak boleh, nggak baik juga. Berpengaruh dengan konsumen juga ya. Tapi kan karena kita bermain di media sosial, untuk pindah pun kita bisa mengkomunikasikannya ke customer kita, ke pelanggan sebenarnya. Teman kalau yang nggak main medsos juga itu yang agak kesulitan. Yang main medsos otomatis dia mantengin, pindah ya gitu kan. Itu dukanya. Banyak lagi duka-duka yang dari dalam rumah, misalnya yang ribut-ribut, kita kan sibuk pasti kan. Apalagi istri ini kan bagi waktu segala macam, gimana caranya kita tetap bisa baik, semuanya jalan baik gitu. Kalau sukanya iya banyak, kalau sukanya pasti banyak ya. Relasi yang Mbak ya. Nambah relasi, nambah pertemanan, nambah banyak lah. Penghasilan. Mbaknya nggak maunya belakang yang nyebut nambah penghasilan. Begitulah ya intinya Mbak ya. Pengalaman terunik nih Mbak selama menjalankan 3 usaha ini. Unik yang mungkin ceritanya ini nggak bisa nih dilupakan, nggak bisa skip. Kalau dari pengalaman unik mungkin karena bisnisnya kuliner, itu akhirnya bisa gabung di komunitas nasional kan, di Apkulindo, dan pernah dapet tiket juga untuk berangkat gratis dari sana. Akhirnya bertemu dengan owner-owner yang ibaratnya emang udah branding nasional, kayak misalnya kita ketemu owner yang
punya Oh, Solaria kayak gitu gitu-gitu kan, ya. yang Heeh. punya misalnya bakso-bakso rusuk, Oh ya, jos, banyak lah banyak ya. pokoknya Heeh. owner-owner hebat itu kita ketemu di Jakarta itu. Kalau misalnya saya nggak ikut acara itu, saya nggak akan ketemu dengan mereka, dan mereka itu adalah menurut saya, kalau saya bisa kasih trust misalnya dengan mereka, bisa menjadi calon-calon investor kayak gitu. Oh, gitu. Itu kalau misalnya nggak gabung di sana, saya nggak akan kenal dengan mereka. Sama Nggak ada kayak jalannya juga gimana gitu kan ya. nggak ketemu jalannya kan. Sama kayak misalnya di Bengkulu itu di HIPMI, itu kan rata-rata emang pengusaha-pengusaha gede ya kan, kayak yang punya Eleven Iya, Rice, iya, yang begitu punya ya. hotel-hotel itu. Kalau kita nggak gabung di sana, kita nggak kenal sama mereka. Ketika udah ketemu jalannya itu, bagaimana kita lagi bisa komunikasi dan berjalan dengan baik hubungan dengan mereka kan, supaya mereka tuh juga tahu sama kita. Itu tinggal kita lagi memanfaatkan jalan tersebut kayak gitu. Tinggal bagaimana aja lagi ya, kamu mau belajar atau enggak, berkembang atau enggak. Iya. Dua itu adalah pilihan untuk ini ya. Untuk para pembisnis seperti itu ya. Oke, Mbak, kan yang kita tahu juga banyak sekali anak-anak muda yang tertarik di dunia bisnis kuliner Benar ini. banget. Nah, ketika mau membuka usaha, khususnya di kuliner, itu apa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum terjun? Sebelum terjun, kalau untuk terjun di dunia bisnis itu, pertama kita emang harus berani. Kemudian boleh sih nekat, tapi harus ada perhitungannya. Kalau Nekat tetap terarah gitu ya. jangan asal-asal gitu kan. Kemudian kalau bisa ya sharing dulu sama temen sebelumnya yang punya bisnis kuliner juga, gimana caranya memulai gitu. Pokoknya belajar, apalagi zaman sekarang semua informasi bisa kita dapatin dari YouTube, dari Google. Mau membuka usaha gimana, plan A, plan B-nya ya kan. Misalnya mau promosinya udah hebat banget sekarang, TikTok segala macam ya kan. Udah enak lah zaman Udah sekarang. enak, Jadi tinggal mindsetnya, passion nggak di bisnis. Kadang-kadang baru buka sebentar terus tutup karena sepi, akhirnya kan tutup kan, berarti mentalnya belum masuk. Harusnya kalau gitu ya. sepi, harusnya kita berpikir gimana caranya ini kayak gitu kan, bukan malah tutup. Bukan malah tutup bukan pilihan gitu ya. Itu udah ujung terakhir, kalau emang udah benar-benar udah habis cara A, cara B, cara B, baru kita tutup. Jadi kalau memang mau buka usaha, dan buka usaha itu kan kayak saya dulu, saya jualan segala macam ini itu. Ketemulah akhirnya di bisnis kuliner ini yang benar-benar bisa survive, bisa mengembangkan nama kita, bisa mengenalkan kita dengan yang lain-lain. Jadi kita boleh sih gonta-ganti, asal jangan berhenti. Kalau yang penting kita bisnis, mau bisnisnya apa, coba aja. Nggak tahu kita di mana kita bisa besar nanti di bisnis yang mana gitu. Jadi coba aja, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, gitu ya. jangan berhenti, Jangan menyerah. berhenti. Jangan menyerah. Pernah jenuh nggak tapi Mbak? Kalau jenuh Mbak sendiri? Pernah, apalagi kalau masalah banyak. Tentunya pasti pernah ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentunya berbeda-beda setiap Iya, orang ya Mbak ya. benar. Mungkin dengan shopping Mbak. Bisa jadi. Nah sekarang boleh dong Mbak sampaikan dulu pesan-pesannya, tips-tipsnya kepada para pemirsa opini, bagaimana agar bisa membuka usaha, dan bagaimana jika yang punya usaha bisa tetap konsisten mempertahankan usaha mereka. Boleh sampaikan? Ya, kalau menurut saya, apalagi anak-anak muda ini, kita harus bisa menjadi pengusaha muda, karena nggak zaman lagi jadi pegawai negeri. Ya saya juga sebenarnya tuntutan orang tua kan, sebenarnya passionnya lebih ke pengusaha, karena ketika di pengusaha itu emang lebih enak aja, lebih cuan. Tapi balik lagi ke fashion, kalau emang nggak ada fashionnya sebagai pengusaha, lebih baik nggak usah. Kalau emang kita sifatnya nggak berani, mentalnya nggak ada, ngambil risiko nggak berani, ya kan, langkahnya setengah-setengah, lebih baik nggak usah. Atau boleh juga kolaborasi sama pasangan, sama teman, boleh tetap bisa buka usaha. Kadang-kadang kita jago di marketing, teman jago di produksi kayak gitu kan. Itu tipsnya. Jadi apalagi zaman sekarang influencer banyak kalau untuk promosi. Benar ya sekali. Kemudian Instagram, medsosnya itu udah rame, udah gencar-gencar. Kekuatan media sosial itu bisa menjangkau luas. Jadi kita nggak usah takut kalau kita punya produk, tinggal kita mau belajar apa enggak, mau mencoba apa enggak gitu. Tapi kalau untuk yang udah punya usaha,
ya sama-sama belajar. Saya juga saya juga masih survive sampai hari ini. Ketika ada masalah cari solusi, ketika ada kalau kita mentok kita cari mentor boleh untuk cerita. Nanti siapa tahu yang nggak ada di kepala kita ada di kepala orang, karena kita pada posisi mentok bingung. Ketika kita sharing otomatis kita bisa jadi ketemu solusi dari orang lain, dan orang lain bisa jadi menjadi jembatan untuk rezeki kita kayak gitu. Jadi yang penting intinya jangan pernah menyerah. Ketika kita menyerah kita akan berhenti semuanya, impian kita akan berhenti. Tapi kalau kita tetap maju, walaupun kita merangkak sekalipun, yang penting kita tetap jalan maju, jangan mundur gitu. Luar biasa sekali ini. Pokoknya terus maju dan tetap terarah, terus belajar untuk berkembang. Bener banget. Begitu ya Mbak ya. Oke, Mbak terima kasih banyak ya sama-sama. Mbak, karena hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan membagi informasi kepada kami, udah mau sharing. Terima kasih banyak ya Mbak. Semoga nanti ada waktu luang kita bisa ngobrol lagi, atau mungkin nanti bisa mampir ke tempatnya Mbak. Wajib. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Dan untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan kami pada hari ini. Terus saksikan Opini tentunya hanya di TVRI Bengkulu pukul 8 pagi. Saya Utarna Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.